Anda tidak punya anak? 12 tahun Buya. Baik, saya akan memberikan sesuatu yang lain. Bahagiamu hendaknya tanpa syarat, baik punya anak atau tidak punya anak. Biarpun tidak punya anak, jangan sampai tidak bahagia. Anak titipan Allah bisa saja diambil sewaktu-waktu, ya kan? Semoga anak Anda panjang umur. Tapi kalau menggantungkan kebahagiaan dengan anak, ini sudah salah. Anak amanat, Anda bisa bahagia tanpa anak. Itu harus dijaga. Makanya tolong bagi yang belum dikaruniai anak, hati-hati, jangan saling menyalahkan. Kamu sih gabuk. Gabuk itu apa? Padi yang nggak ada isinya, paham ya? Mandul. Mandul itu agak modern. Kamu sih nggak usah ngomong begitu. Bahkan apakah perlu kita datang ke medis untuk mengetahui? Kalau Anda memang kuat hati Anda, boleh. Kalau tidak, lebih baik sama-sama tidak tahu, biar tidak saling merendahkan. Masalah suami istri, kalau biarkan begitu, bilang seolah-olah memang ini. Sebab ada orang loh ya, suami istri menikah tidak punya anak, setelah bercerai menikah dengan yang lain sama-sama punya anak, kan aneh. Ada. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Saya tidak masuk pembahasannya dulu, itu ending jawabannya. Ini yang perlu hadirkan. Yang tidak punya anak harus bahagia. Bahkan mohon maaf, kalau ternyata pasangan Anda itu ternyata terbukti dia adalah yang tidak bisa menjadi sebab kehamilan, apakah suami istri, Anda tidak boleh mengungkit-ungkit. Ada sebuah cerita orang cerdas, mohon maaf. Saya cerita. Ini kejadian, ada seorang suami istri tidak punya anak. Kemudian dia datang ke dokter. Setelah datang ke dokter, rupanya tidak bisa langsung dilihat hasilnya saat itu. Setelah pulang, nanti ada jadwal untuk mengambil hasilnya. Setelah itu suaminya datang sendiri, nggak tanpa istri melihat hasilnya. Ternyata hasilnya adalah bahwasanya istrinya bermasalah di kandungannya sehingga tidak bisa dibuahi. Nangis seorang laki-laki ini. Lalu dia ngomong, "Dok, saya tidak berani, tidak tega ngasih tahu ke istri saya. Tolong dokter kasih tahu istri saya ya." Saya panggil istri saya. Oke. Dibisiki, tapi ngasih taunya begini, Dok. Dokternya melihat, kenapa? Sudahlah, Dok. Dipanggil istrinya datang, kemudian dikasih tahu, ibu harus sabar. Ternyata ada yang bermasalah, yaitu suamimu memang belum bisa membuahi. Dibalik, pesan suaminya agar mengatakan suaminya yang bermasalah karena nggak tega nyakiti istrinya. Sudah dahsyatnya akhlak mulia. Sebab dikatakan itu kan gelisah, dia sedih, biarpun seandainya dikasih tahu tidak apa-apa. Ini kan bentuk akhlak mulia. Hingga ini kisah ini ada selanjutannya. Baru akan bisa kalau melakukan satu operasi ternyata ada bermasalah di ginjalnya atau bagaimana, sehingga harus diganti ginjalnya. Kemudian ini orang yang cukup sehingga harus pakai cari ginjal, dioperasi kemudian diganti ginjalnya dan sebagainya. Rupanya seorang istri yang mengetahui suaminya nggak bisa membuahi, ya sering datang emosi, tapi suaminya tetap sabar, kadang marah, kadang ini marah-marah. Kemudian istri itu dikatakan sakit, harus diganti ginjalnya atau bagaimana, sampai ada pembersihan di rahimnya atau apa gitu. Akhirnya jadwal sudah dapat, karena suaminya membeli ginjal di mana, sudah dapat. Cuman kok ya pas hari operasi itu suaminya harus pergi ke luar kota, ke luar negeri, nggak bisa nemeni istrinya yang lagi dioperasi. Tambah marah nggak kira-kira? Cuman suaminya minta maaf dan seterusnya dan seterusnya. Setelah selesai operasi sang istri, kemudian sampai sembuh, suaminya datang dari bepergian. Rupanya suaminya juga sedikit kurang sehat, sehingga tidak bisa banyak bantu pada istrinya. Hingga berjalannya waktu, sembuh semuanya, sehat semuanya. Tak tahunya tidak lama kemudian, setelah beberapa bulan, istrinya hamil. Istrinya kaget, sering marah-marah sama suaminya. Wow, dia marah.
Loh, kok hamil? Bukankah suamiku mandul? Akhirnya suaminya dengan tetesan air mata, senang istrinya hamil, menyampaikan. Istrinya sudah marah-marah ini, menyampaikan bahwasanya, mohon maaf sayang, aku telah banyak bohong. Sebetulnya dari awal kita ke dokter itu sambil dipeluk, aku maaf bohong, itu yang nyuruh aku, yang nyuruh dokter ngomong begitu aku. Sebetulnya yang bermasalah adalah kamu sayang, bukan aku. Dan juga di saat kamu operasi, mohon maaf aku harus pergi ke luar negeri, sebetulnya sayang, aku adalah di rumah sakit yang sama karena ginjalmu itu adalah ginjalku. Allah, ginjal suaminya. Maksud kami apa? Hidup itu begitu indahnya, hidup menjaga perasaan pasangan, bukan dikit-dikit kamu sih nyalain, kamu di dalam mandul, tidak usah begitu, nggak boleh. Harus indah rumah tangga itu tanpa anak. Kalau ternyata tidak punya anak, bisa ngambil anaknya orang. Kalau bawa ke rumah anaknya orang nggak bisa, urusi pondok pesantren. Nah, ini pertanyaannya, saya masuk. Jangan membuat khilaf. Anda kerinduan merawat anaknya orang, tentunya harus ada rambu-rambu ya. Jika Anda merawat anak perempuan, pastikan perempuan itu yang mahram dengan suami Anda, sehingga buka aurat gak ada masalah. Misalnya ponakan dari suami. Kalau laki-laki, ponakan dari Anda, jangan asal orang. Kalau asal orang nanti di saat dewasa, mohon maaf, kemahraman, buka aurat segala macam ada aturannya. Dan bisa jadi pertimbangan keluarga besar karena itu perda mulia. Jika memang tidak disetujui, Anda bukan berarti tidak bisa. Anda urusi pondok pesantren, duit Anda yang banyak itu jadi anak Anda semuanya. Jadi jangan memaksakan. Cukup bisa saja beralasan sangat baik, Anda tetap senang saja. Karena merawat anak belum tentu nanti Anda bisa juga, barangkali suami Anda menjaga, bingung dia mungkin. Kalau laki-laki mungkin tidak punya keponakan, kalau laki-laki masalahnya dengan kamu sayang, kalau perempuan masalahnya dengan aku, nanti lebih baik gak usah saja, yuk gitu, yuk buat pondok aja, nanti kita numpang sama santri, kayak gitu kan enak. Nah gitu, jadi gitu ya, jangan salahkan suami Anda, itu bukan egois, barangkali ada pertimbangan lain. Harus indah. Insya Allah setelah itu punya anak ya. Umur berapa? 40? Masih ada. Kalaupun tidak ada, nggak usah gelisah. Kebahagiaan tanpa syarat ya, tanpa anak. Salam untuk suami, salam untuk suami, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.